Jadi jagung itu seperti juga yang sudah sedikit dijelaskan di WA ya, dia termasuk palawija. Dan dulu kita mendengarkan dari Pak Ibrahim, palawija itu artinya tanaman kedua setelah padi. Karena di negeri kita itu tanaman pangan utamanya padi. Nah, pangan keduanya palawija. Di dalamnya ada jagung dan macam-macam. Dalam hal ini kita sedang mengupas tentang jagung ya. Dia termasuk palawija biji-bijian. Jadi ada juga yang lain, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan lain-lain. Ada juga palawija umbi-umbian, ya ada ubi jalar, ubi kayu, ada yang sedang ngetop orang ya, yang Bu Sulasti nanam sampai berhektar-hektar gitu ya. Bahkan yang satu bagian dikerjakan dengan binanya jarak jauh dari Tarakan, tetapi nanam luasnya di Sulawesi Selatan, gitu ya. Dan sebenarnya ada palawija-palawija lain yang sebenarnya menjadi keunikan di negeri kita. Nah, entah di antara Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kangen juga ketemu palawija-palawija yang mulai sulit didapatkan, apalagi yang sudah tinggal di kota, gitu ya. Ini gambaran bahwa jagung termasuk dalam palawija yang disebut sebagai tanaman pangan kedua setelah padi. Seberapa besar pentingnya palawija, terutama jagung ini. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, jagung dalam bahasa Latinnya Sea mais ya. Ini termasuk golongan tanaman C4 ya. Kemarin sempat terjadi perdebatan sedikit sedikit unik ya dari Pak Gus memberikan gambaran ada tanaman C3, C4, satu lagi apa? CAM gitu ya. Dan jagung termasuk dalam C4. Kemarin sempat dijelaskan bedanya apa? C3, C4, CAM. Kalau kemarin kebetulan yang dibahas karena anggrek itu masuk CAM ya, yang stomatanya membukanya di malam hari, bukan di siang hari. Nah, tapi kita lupakan CAM, kita sedang membahas tentang jagung, kita bandingkan dengan C3, karena jagung masuk C4. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa juga pelajari di Google, bahwa bedanya C3 dengan C4 itu masalah kloroplas. Kloroplas itu kira-kira ruang klorofilnya, ruangnya klorofil. Jadi kalau C3 itu ruangnya satu, kloroplasnya satu. Tetapi kalau C4 itu ruang masaknya itu ada dua. Ya, satu mungkin untuk masakan Padang, satunya untuk masakan Jawa, atau mungkin untuk masakan Sulawesi dan lain-lain begitu ya. Jadi C4 punya dua ruang dapur. Nah, otomatis masaknya lebih banyak, hasilnya lebih banyak yang dapurnya dua ya, karena paralel bisa sama-sama menghasilkan. Nah, itu bedanya C3 dan C4. Jadi kloroplasnya double sehingga masaknya menjadi lebih banyak. Apa saja yang termasuk teman-temannya jagung yang masuk C4 itu ada tebu ya, ada sorghum. Jadi golongan-golongan tanaman yang notabene gramine. Tetapi padi itu ternyata masih masuk C3, meskipun dia cukup efektif untuk memproduksi karbohidrat. Ya, ini gambaran sedikit ya. Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan pas ke ke petani yang ternyata pengen sedikit gambaran, kita ada gambaran sedikit bahwa C4 itu memproduksi karbohidratnya efisien atau tinggi ya. Nah, sehingga dengan pupuk yang tidak banyak ternyata mampu menghasilkan karbohidrat yang sangat tinggi. Dan kita tahu kebutuhannya besar, bukan untuk pangan, tetapi untuk bahan bakunya pangan yang enak, ya, bahan bakunya ternak. Karena semua ternak yang diberi makan konsentrat, ternyata bahan utamanya, bahan paling besarnya adalah jagung, ya. Karena ternyata di jagung ini untuk ternak nutrisinya tinggi. Jadi permintaan jagung itu besar. Dulu pernah menjadi masalah, kenapa kok jagung kita harganya lebih mahal daripada mereka ngambil jagung dari Amerika Selatan, kalau salah ya. Rupanya ternyata memanfaatkan peti kemas kosong yang habis dari benua sana, ternyata jagungnya nyampe di kita itu terhitung harganya lebih kompetitif. Namun sekarang sudah
diantisipasi oleh pemerintah kita. Kenapa? Karena supaya petani jagung menikmati hasil kerja beratnya, sehingga diberlakukan seperti padi. Ada harga dasarnya. Ya, kalau padi itu harga dasarnya kalau nggak salah kan 4.000 ya minimal. Jagung harga dasarnya 3.000. Jadi pada waktu terjadi overproduksi panen melimpah, sejelek-jeleknya harga harus ditampung dengan harga minimal 3.000. Ya, ini kenapa menguntungkan diberi harga dasar seperti halnya gabah atau padi. Dan ini juga ternyata membuat tertarik banyak pengusaha dan politisi-politisi rame-rame buka kebun jagung dan besar-besaran. Kenapa? Karena ternyata bank-bank negara pun berminat untuk mengucurkan pinjaman lunak ya yang disebut dengan KUR, kredit usaha rakyat. Karena jagung dinilai komoditi yang prospek, artinya margin profitnya itu didapat. Ya, saya pernah menjumpai di daerah Palembang waktu sebelum COVID itu sempat ke Palembang itu ternyata ada yang sedang mengusahakan jagung dalam luasan yang sangat luas. Dia tidak banyak tidak banyak partnernya, tetapi komitmen. Karena apa? Karena sudah dihitung dan bank-bank itu dengan satu pengelola minimal 3 hektar itu bisa diberi pinjaman full ya. Itu yang terjadi di Palembang. Dan tidak jauh dari itu waktu saya ke Sulawesi Selatan ternyata juga sedang membangun kebun jagung yang sangat luar biasa. Karena ternyata memungkinkan untuk mendapatkan bantuan kredit dari bank KUR dengan lebih mudah. Dan yang luar biasa di Gorontalo itu oleh salah atau beberapa orang politisi jagung ini dimanfaatkan dengan sangat baik. Selain untuk mendapatkan atau mengajak petaninya maju, sekaligus untuk mendapatkan suara. Jadi waktu itu grupnya Pak Roni itu kan mencatat semua petani jagung yang dia bina. Satu persatu dicatat lengkap. Datanya, alamatnya, sampai nomor teleponnya, hasil jagungnya yang tanpa pelan katalis dulu setelah pakai pelan katalis. Ternyata menjadi satu buku besar ya, karena itu menjadi pelanggan tetapnya. Dan ternyata dari buku ini dimanfaatkan oleh salah satu politisi tadi untuk dibawa ke pertanian ya, ke Kementan gitu ya, minta supaya diberi istilahnya lisensi atau diberi rekomendasi bahwa binaannya itu pasti untung. Dan ternyata dibawa ke bank-bank negara ternyata mudah sekali mendapatkan kredit KUR tanpa agunan. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi ternyata catatan dari binaan-binaan yang pakai pelan katalis dan semuanya berhasil tadi, ternyata itu menjadi seperti sertifikat untuk tadi bisa mendapatkan KUR atau kredit ke bank-bank negara tadi tanpa agunan. Ini yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya dengan memperhitungkan bahwa minimal 3 hektar, karena kalau di bawah 3 hektar atau 1 hektar itu ditakutkan kebanyakan dipakai untuk keperluan harian-harian, akhirnya tidak mencapai hasil yang diharapkan sehingga kreditnya macet. Tapi kalau 3 hektar minimal itu meskipun banyak yang digunakan untuk kebutuhan harian, masih banyak ada 2 hektar yang bisa untuk istilahnya membayar kredit dengan lancar. Ini satu hal yang unik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh juga yang mau memanfaatkan ini, atau Bapak Ibu akan ketemu orang-orang yang bertanam jagung ternyata banyak juga yang memanfaatkan kondisi ini. Artinya mereka berani buka dengan cukup luas karena ada dukungan dari bank-bank, terutama bank negara untuk menunjukkan dana KUR-nya. Ya,
supaya apa namanya, supaya kita membantu petani-petani tadi atau badan atau mungkin lembaga tadi kreditnya tidak macet, makin mudah untuk pembayarannya karena hasilnya menguntungkan, ya, lebih menguntungkan. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita coba lihat berikutnya. Ya. Nah, jadi tentu menjadi harapan semua terutama petani, juga termasuk petani jagung, semua berharap produksinya tinggi. Karena yang diukur hasilnya itu atau berapa dia mendapatkan uangnya itu kan dari berapa banyak panen, harga juga relatif stabil gitu ya. Yang kedua kalau bisa biayanya lebih rendah atau biayanya lebih hemat. Dan yang ketiga tentunya kualitasnya bagus. Karena kalau kualitasnya bagus, ini di mana-mana produk kita diterima. Artinya produk jagungnya itu diterima. Tentu dengan kualitas yang bagus, harga jualnya pun makin tinggi nanti. Atau harga jualnya menjadi tinggi. Ya, berikutnya. Nah, ini yang sering menjadi masalah atau yang menyebabkan kenapa bertanam jagungnya tidak jadi untung, ya. Bapak Ibu sudah tahu ya, masalah di tanaman itu yang pasti hama, ya, yang pasti hama. Ada ulat, ada belalang gitu ya. Yang kedua penyakit. Penyakit ini tidak kelihatan hewannya atau binatangnya, kalau hama kan kelihatan. Tetapi kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat. Ya. Jadi kalau petani-petani itu mendapati jagungnya itu berwarna keputihan atau kekuningan, disebut bule gitu ya, itu sudah pusing. Kalau tanaman hias mendapatkan variegata putih atau kuning senang karena ada mutasi bisa menambah nilai. Tetapi kalau untuk jagung begitu berwarna variegata kuning atau putih itu tidak akan keluar buah jagungnya. Dan yang menjadi masalah menularnya cepat, sehingga menjadi masalah besar. Penyakit yang disebut bule. Ternyata bule ini sangat sulit diatasi. Ternyata plant katalis nanti akan kita tunjukkan bahwa plant katalis itu sangat efektif untuk mengatasi atau mencegah bule. Ya. Pernah satu merek jagung di Jawa Timur itu pernah orang kalau dengar merek itu trauma. Karena hampir semuanya kena bule dan tidak tertolong. Ya, nanti kita akan lihat. Yang ketiga, cuaca. Ternyata musim keringnya, kemaraunya datangnya lebih cepat atau terlalu kuat sekali keringnya. Sehingga jagungnya belum mencapai umur untuk menghasilkan kongkol, ternyata tidak tertolong. Atau kebalikannya, datang musim hujan, ternyata hujannya terlalu besar, kebanjiran. Ternyata yang tadinya berharap sebentar lagi nanti keluar jagung dan panen, ternyata tidak jadi keluar jagung dan tidak jadi panen. Jadi biasanya 3 masalah ini. Dan nanti bagaimana plant katalis akan membantu, kita akan lihat. Dan ternyata ketiga ini ada kaitannya dengan asam. Ya, baik hama, penyakit, cuaca. Kenapa? Kita tahu kalau penyakit itu senangnya pada kondisi lembab dan asam. Beberapa hama juga senang pada kondisi lembab dan asam. Dan ternyata asam ini yang membuat akar-akar tidak bisa menyerap makanan dan mengembangkan akarnya dengan baik. Ya, kita juga sarankan kalau Bapak Ibu yang sudah banyak membina petani ini pengen memiliki alat ukur pH, kita sarankan kalian aja yang standar. Jadi keren ya, Bapak Ibu datang, alatnya aja keren gitu ya. Jadi Takemura di M5 ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau di sawit teman-teman kita sudah banyak, dan ternyata bukan hanya di sawit, di tanaman lain ternyata teman kita juga sudah banyak memakaikan alat ini supaya memberi keyakinan petani, ini tanah kita harus dibereskan. Ya. Berikutnya, Pak. Ya, jadi tidak bosan-bosannya Bapak Ibu, kenapa? Karena kita punya solusinya. Ya, pasti plant katalis 2006. Dan 3 hal unik ini yang perlu Bapak Ibu pegang, karena ini yang menjadi kunci
sukses tanaman petani pinat kita. Yang pertama, sifat alkali atau basa kuatnya atau tinggi ya, alkali atau basanya itu kuat atau tinggi. Yang kedua, plant katal itu punya fosfat yang larut, mudah larut. Berbeda dengan fosfat yang pada umumnya. Yang ketiga, meskipun disebut pupuk lengkap di kategori pertanian, di kategori tentu masuk dalam pupuk lengkap, tetapi unsur darahnya lengkap. Ada mikronya, ada makronya. Dan yang ada di plant katalis ini unsur-unsur yang menjadi kunci supaya tanaman itu sehat secara alami. Ya. Bisa dilihat di tabelnya unsur yang dianalisis oleh Sukovindo beberapa waktu yang lalu kita sudah kirimkan ya Bapak Ibu yang memerlukan dokumen apa itu hasil Sukovindo maupun registrasi cetak ya rekomendasi dari Kementan untuk produk plant katalis. Ya berikutnya kita lihat sedikit detailnya. Kenapa tanaman termasuk jagung ini sangat memerlukan plant katalis? Tadi kita sudah pegang satu sifat basa kuatnya atau alkali kuatnya, alkali tingginya. Kenapa? Kita tahu bahwa alkali itu musuhnya asam. Dan asam itu sebenarnya yang menjadi masalah besar di dalam pertanian. Ya, tulisan-tulisannya saya selalu menganalogikan asam di tanah itu kita anggap seperti asam di lambung kita. Ya, kalau lambung kita itu sedang asam, apa disebutnya mah, artinya ada asam lambung, itu artinya kita sedang dalam masalah besar. Dikasih makan yang enak, yang banyak, tidak terasa enak, tidak bermanfaat. Sama juga dengan tanah kita. Tanah kita kalau kondisi lambung tanahnya asam tidak dibereskan, dikasih pupuk yang banyak, dikasih pupuk yang bagus, juga tidak bermanfaat. Mubazir, hanya sedikit sekali yang bermanfaat. Ini kan sayang sekali. Jadi dengan bahasa yang sangat tinggi, dengan pemberian yang tidak banyak, itu mampu menetralkan asam. Yang penting jarak perakaran saja, karena yang kita perlu lindungi cukup jarak perakaran saja, gitu ya. Dengan teratasinya asam lambung tanah, otomatis apa? Seperti kita, kalau asam lambungnya beres, tidak ada asam lambung, kita makan nyaman. Tanaman kita juga makan nyaman. Pupuk yang diberikan bisa diserap semua. Mengapa di sawit biasanya orang tidak mau meninggalkan lagi plant katalis? Karena asam lambungnya dibereskan, maka diserap dengan baik, hasil sawitnya besar. Nah, tentu ini sangat menyenangkan, apalagi saat sekarang harga sawitnya lagi tinggi. Wah, lebih kaya lagi. Makanya banyak petani sawit pada borong mobil ya. Yang kedua, dengan basa tinggi, itu artinya kita menghanguskan habitat atau rumahnya penyakit. Karena tadi tempat kita sebut bahwa penyakit itu senang lingkungan lembab dan asam. Asamnya tidak kita berikan lagi atau kita hanguskan menjadi ke arah netral sehingga si penyakit ini tidak punya habitat atau rumah yang nyaman. Ya. Kalau datang penyakit baru ternyata di kebun kita sudah tidak ada tempat yang nyaman untuk penyakit-penyakit yang baru datang. Karena apa? Karena rumah asamnya sudah dihanguskan. Yang ketiga, bahasa tinggi ini mempunyai sifat tanaman itu menjadi refleks, tidak disukai hama. Ya, tidak disukai hama karena pertama dari baunya tidak cocok untuk hama. Baunya itu harum aromatik. Ya. Yang kedua, tekstur daunnya itu menjadi lebih licin. Jadi kalau yang mau hinggap, hama-hama ini mau hinggap, kok tidak nyaman. Yang ketiga, karena sudah kita berikan katalis disemprot, si hama ini mau nyoba makan, ternyata rasanya berbeda. Karena sifat hama itu kalau tidak yang biasanya, ada yang berbeda, dia tidak nyaman. Dia ternyata juga curiga. Akhirnya tidak ke tempat lain. Dulu mungkin ada hampir 20 tahun yang lalu, kita pernah punya cerita unik. Di Lampung waktu itu terserang hama belalang yang luar biasa. Jadi kalau diserok pakai serokan ikan itu, sekali serok itu dapatnya sudah kiloan. Jadi kayak hujan belalang. Dan yang unik adalah
Hampir semua kebun jagung di sana jagungnya tidak panen, tidak ada daunnya karena begitu hebatnya hama. Tapi ternyata ada kebun-kebun jagung yang dimakan daunnya masih separuh dan keluar buahnya, keluar tongkolnya dan akhirnya panen cukup baik. Ternyata kebun itu menggunakan plant katalis. Jadi ternyata mampu melindungi kebun ini meskipun sebagian dimakan hama, tetapi masih mampu panen dengan sangat baik. Bahkan sampai waktu itu memberi cerita begini, mungkin hama-hama itu datang di kebun yang pakai plant katalis untuk numpang mau sharing aja, mau makan di mana besok ya, kebun mana besok ya, karena ternyata meskipun ada hamanya, ada belalangnya, tetapi tidak dimakan semua jagungnya, daun jagungnya, dan ternyata bisa panen dengan cukup baik. Sementara yang lain nggak bisa. Jadi mampu mengusir hama ini menjadi sangat tinggi. Jadi dengan bahasa tinggi ini kita memberikan imunisasi, ya imunitas yang sampaikan Pak Imam, supaya tanaman kita itu jauh dari hama dan penyakit. Dan masih ada lagi tadi ya, dengan sehat itu makannya menjadi efisien, ya pupuk menjadi termanfaatkan dengan baik. Yang kedua, haranya lengkap, ini menyempurnakan makanan tanaman. Ya, kenapa bisa demikian? Karena meskipun dikasih pupuk yang banyak yang bagus, tetapi kalau asamnya tidak dibereskan, ternyata unsur hara dari pupuk tadi tidak bisa diserap dengan baik, ya karena terikat oleh si asam. Sementara plant katalis ini ada kerjasama yang baik antara basa kuatnya, basa tingginya ini membereskan asam, sehingga unsur-unsur yang ada di dalam plant katalis bisa diserap dengan baik oleh tanaman. Sehingga tanaman ini segera melakukan proses fisiologinya, metabolismenya, sehingga sehat secara alami. Sehingga kenapa tanaman yang pakai plant katalis rata-rata sehat, kalau sehat itu kita tahu jauh dari penyakit. Ini yang sangat ini. Ya, ini pentingnya kita membuat tanaman kita sehat secara alami. Karena begini Bapak Ibu sekalian. Jadi di tanaman itu sebenarnya sudah ada zat pengatur tubuh, sudah ada hormon-hormon. Tetapi kalau namanya sakit, hormon atau ZPT itu tidak bekerja dengan baik. Tetapi begitu kita atasi dengan plant katalis menjadi zat secara alami, sehingga hormon atau zat pengatur tubuh dalam tubuh tanaman bekerja dengan baik, ini akan menggerakkan ya unsur yang dibutuhkan, kecukupan unsur dibutuhkan. Nanti kalau di sawit itu ada keseimbangan unsur dalam tubuh tanaman, dengan Profesor Kamal, apa itu pentingnya? Dia akan menghasilkan bunga sempurna, bunga yang menjadi buah. Nah, sebenarnya di jagung juga seperti itu, sehingga nanti rata-rata jagung yang pakai plant katalis itu rapat, ya, jagungnya rapat di dalam tongkolnya itu, tidak ompong-ompong, ya, tidak bolong-bolong. Karena apa? Tadi bunga sempurna itu membuat menghasilkan buah atau biji secara baik, gitu ya. Ya, berikutnya. Ya, jadi yang ketiga, kalau pakai plant katalis itu bisa diukur menggunakan klorofilmeter di dalam daun kita yang pakai plant katalis itu nanti sel klorofilnya menjadi banyak, bertumpuk-tumpuk. Tandanya awet hijau. Ya. Kalau tidak pakai plant katalis, sel klorofilnya tidak banyak. Tetapi yang penting bukan awet hijaunya, tetapi yang penting kita mendapatkan sel klorofil yang banyak tadi. Pentingnya apa? Kita sudah banyak belajar bahwa tanaman itu ambil makanan dari akar, dari rongga-rongga, semua dibawa ke klorofil untuk dimasak menjadi hasil. Ya. Hasilnya bisa karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain yang menjadi buah-buah atau biji-biji yang diambil atau dipanen itu dimasaknya di klorofil daun. Artinya kalau kita mendapatkan sel klorofil yang banyak di dalam daun kita punya tempat masak atau dapur kalau di rumah, kalau di pabrik itu besar. Jadi kita sedang membuat pabrik yang besar, dapur yang besar. Hingga apa? Akan meningkatkan kapasitas produksi kita. Nah, sehingga ini selalu menjadi
evaluasi buat kita semua, tolong kalau membina petani pakai plat katalis, hasilnya harus naik besar dibandingkan yang tidak pakai atau sebelum pakai plat katalis, karena kondisinya berbeda jauh, gitu ya. Dan karena tadi unsur haranya terpenuhi, tercukupi, karena tadi ya kerjasama dengan ASAM untuk dalam katalis sudah bisa dalam tanaman, sehingga kebutuhan unsur haranya terpenuhi lengkap, akan membuat secara kualitas juga jauh lebih baik. Pertama dari bobotnya. Jadi semua tanaman yang pakai plant katalis biasanya hasil buahnya, hasil bijinya, bobotnya lebih berat, ya. Jadi kita pernah mendapatkan dulu dari Pak Bambang, biasanya buah naga ini separuhnya masuk ukuran tidak masuk kelas A, ya, artinya dimasukkan ke kelas yang di bawah, ternyata tak pakai plant katalis masuknya kelas A semua. Meskipun kelihatannya ukurannya begitu, tapi ternyata bobotnya sudah di atas 4 on, bahkan di atas 5 on, satu buah naga. Artinya di angka itu masuk kelas A. Jadi akhirnya semua jadi kelas A. Contohnya seperti itu. Sama, jagung atau padi yang sama-sama karungnya dipastikan bobotnya berbeda. Nah, itu hasil jagung di Lampung juga bijinya penuh, ya, rapat. Karena tadi dari bunga sempurna yang dibentuk itu membuat bijinya jadi semua. Ini yang penting kita sampaikan kepada para petani kita. Yang keempat, ada yang unik lagi tadi, fosfat larut. Bedanya apa dengan fosfat yang lain? Petani kita sudah pasti kalau pupuk pakai fosfat, singkatannya P, ya, baik dalam bentuk NPK, P-nya itu fosfat, atau dalam bentuk SP, P-nya itu singkatan fosfat. Bedanya apa? Kalau dari NPK dan SP ini, fosfatnya dari rock fosfat, dari batuan fosfat, ya, dari batuan fosfat, jadi pecahnya susah, dan sifat fosfat itu begitu pecah, ternyata asamnya tidak dibereskan, apa yang terjadi? Ternyata tidak diserap tanaman, tapi lebih banyak yang diikat oleh zat asam. Nah, padahal fosfat ini sangat penting, ya. Pertama, begitu diserap, langsung digunakan untuk membentuk sebelum bunga dan buah, membentuk perakaran dulu, ya. Makanya dulu kalau petani yang pada pengolah aglonema atau dulu ada anturium, dulu senang. Karena apa? Karena perakaran yang diperlukan ternyata bisa terbentuk bagus, gitu ya. Nah, ini sama. Jadi di dalam plant katalis ini kerjasama basa kuat atau basa tingginya tadi membereskan asam, kemudian fosfatnya langsung dimanfaatkan tanaman karena larut, ya. Jadi kena basah tanah saja dia larut, dia ambil tanaman, terus langsung digunakan untuk metabolisme, proses dalam tubuh, terutama yang pertama membentuk perakaran. Nah, sehingga perakaran kita menjadi dalam. Nah, bisa dilihat di perbandingan itu, ya, di sebelah kanan itu, yang tanpa plant katalis perakarannya gagal, yang menggunakan plant katalis perakarannya dalam. Pentingnya apa? Pentingnya bahwa kita tahu tanaman itu yang dibutuhkan utamanya adalah air. Ya, jadi kalau yang dangkal pas tadi keringnya datang lebih cepat, panasnya lebih terik, itu ya, ternyata sudah mencapai titik kritis, jagungnya mulai layu. Nah, itu tandanya stres. Pasti hasilnya tidak bagus. Sementara yang pakai plant katalis karena perakarannya dalam, masih banyak sisa akan menyediakan air. Sehingga tanaman kita akan tahan terhadap kekeringan, tercegah dari stres, dan untuk yang jenis-jenis yang dipetik-petik terus, nah itu umur produktifnya panjang. Ada satu cerita. Jadi dulu waktu di panen raya di Gorontalo itu menjadi pertanyaan yang agak sulit dijawab oleh waktu itu dari komdanya, dari dinasnya. Kenapa? Pada waktu datang pupuk subsidinya itu datang penuh, dikasih dosis penuh, ternyata kalah waktu pupuk subsidinya terhambat hanya kebagian 50% semua lahan. Ternyata
waktu itu karena menjadi pertanyaan yang berat, waktu itu akhirnya didatangkan yang kompeten untuk menganalisa dan akhirnya diberikan jawaban seperti ini. Jadi yang 50% tadi tidak penuh, tetapi diberi pankatalis, itu ternyata membuat serapannya menjadi maksimal, menjadi diserap efisien seluruhnya. Sementara pada waktu diberikan dosis penuh, itu karena asamnya tidak dibereskan, ya tadi kita sudah pelajari bagaimana P-nya tidak bisa diserap, yang lainnya terjadi penyerapan. Ternyata diserap kurang dari 30%. Sehingga kenapa pada saat panen raya itu pupuk yang diberikan 50% karena yang datang subsidinya 50% ya subsidinya ternyata jauh lebih bagus karena bisa diserap seluruhnya dibandingkan yang waktu sebelumnya dengan dosis penuh tetapi asam tanahnya tidak dibereskan sehingga penyerapan hanya 30% pun kurang. Ini jawaban yang diberikan. Ya tentunya ini juga akan memberikan Bapak Ibu nanti kalau bertemu dengan petani kenapa pentingnya pankatalis supaya pas penyerapan bisa seefisien mungkin semua pupuk yang diberikan itu terserap semua. Kan sayang hanya kurang dari 30% yang diserap, berarti membuang 70% lebih. Ya, selain biaya, tenaga, dan lain-lain. Ya, berikutnya. Ya, jadi aplikasi pankatalis untuk jagung, ini terutama untuk jagung kipil ya. Pertama tadi sempat saya singgung bahwa penyakit paling ditakuti petani adalah penyakit varigata ya. Kalau di tanaman hias tadi sangat disukai, tetapi di jagung dibenci ya. Bule ya, bule. Warnanya kuning atau putih. Itu penyakit yang paling dibenci. Karena kalau sudah datang itu tidak kuat jagung dan meluapnya cepat. Ternyata itu ada sejak dalam benih. Nah, sehingga untuk mengamankan benihnya, setiap 1 kilo benih itu kita taburin 10 gram atau 1 sendok pankatalis. Kemudian kita percik pakai air, dipercik pakai air saja. Terus kita aduk-aduk supaya lengket, ya. Karena bule ini begitu jagung kita tanam nempel di tanah langsung dikeroyok, ya langsung dikeroyok. Yang royok ini mungkin sudah jamurnya, mungkin juga dia sporanya. Sporanya itu biji yang nanti bakal jadi jamur. Nah, sehingga apa yang terjadi? Jagungnya tumbuh normal, tumbuhnya bagus, hijau bagus, tinggi juga bagus. Tetapi seiring dengan tumbuhnya jagung tadi, kondisi lembab tercapai, asalnya tidak dibereskan, jamurnya ikut berkembang. Atau tahu-tahu jagungnya berubah warna menjadi kuning atau putih, menjadi masalah besar dan menularnya sangat cepat. Ya, jadi untuk mengantisipasi ternyata pankatalis sangat efektif dengan per 1 kilo benih sebelum dibubarkan kita taburi 10 gram, kita aduk rata dengan dipercik air. Ya. Kalaupun direndam boleh, tapi rendamnya sebentar saja. Kalau direndam biasanya lebih encer, terutama untuk jagung manis. Ya, karena kalau jagung manis itu agak sedikit direndam encer, sedikit ya. Dia ditiriskan biar sampai ada keluar bakal tunasnya baru ditanam. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau jagung pipil kita percik dengan air, tabur 10 gram per kilo benih, wah itu luar biasa. Terbebas dari bule ya. Ini sangat membantu waktu terjadi replanting besar-besaran sawit di daerah Pasaman ya. Karena kita tahu sawit replanting itu kan nunggu panen lagi kan paling tidak 3-4 tahun. Ya. Menunggu itu disarankan dari dinas supaya di antara sawit ditanam jagung. Nah, ternyata dengan diberi pankatalis dari sejak benih tadi ternyata terbebas dari penyakit bule. Yang tidak pakai wadah genang. Ya, ini penting untuk kita antisipasi dari sejak awal. Nah, nanti pada saat tanam, ya tanam itu kan biasanya kita gejik ya, kita tugal, kita buat lubang pakai tongkat, jagungnya kita masukkan ke lubang, kita sepak tanah supaya tertutup. Ya, nah
pada saat tanam itu atau setelah ditutup kita bisa semprotkan atau kita siram ya 5 gram per liter. Tujuannya apa? Tujuannya cukup di titik jagungnya aja. Tujuan kita adalah melindungi daerah perakaran. Karena jagung kita nanti tumbuh kalau kita tidak bereskan daerah perakarannya banyak penyakit-penyakit, apalagi kalau ada penyakit gulinya di situ, ya, sehingga kita melindungi daerah perakaran saja, tidak yang lain, ya, yang perlu kita lindungi. Jadi disemprotkan, kalau dibuat lubang-lubangnya, kalau dibuat tugal atau setelah ditanam nggak masalah, ya, karena jagung dalam bentuk biji. Nah, ini penting untuk melindungi perakaran jagung kita. Nanti hasilnya lihat bahwa jagung kita terbebas dari penyakit yang menakutkan. Yang kedua, pada waktu mupuk, terutama pupuk NPK ya. Nah ini kita campurkan 1,5 sampai 3 kilo per hektar. Kalau di Jawa ke timur itu kan daerahnya tidak banyak hujan, itu asalnya juga tidak setinggi di Sumatera atau Kalimantan itu 1,5 kilo. Tetapi kalau di Kalimantan, di Sumatera sebaiknya 3 kilo per hektar ya. Waktu memupuk, biasanya pupuk itu minggu kedua dan minggu keempat memupuk jagung. Jadi sebenarnya jagung ini simpel cara pengerjaannya. Kemudian kita semprot, kita tambahkan semprot supaya membantu menambah kekuatan jagung. Kalau semprot itu artinya kena daun, kena batang, kena pangkal, ya, pangkal batang pangkalnya. Tiap 15 hari, tiap 15 hari 3 kali boleh, bisa 5 kali, jauh lebih bagus lagi. Berapa takarannya? 2,5 gram per liter air. Kalau tangkinya 16-17 liter itu pakai 4 sendok per tangki. Kita ingat banyak itu hanya boleh pagi atau sore ya, jangan nyemprot siang. Itu ada gambarannya. Kebetulan untuk yang rendahnya itu untuk jagung manis ya. Harusnya kalau jagung yang bibilan pakainya dipercik aja, dikabut, dipercik ya. Kemudian waktu mupuk kita campurkan, menghemat tenaga. Yang ketiga nyemprot. Boleh 3 kali, boleh 5 kali tiap 5 bulan. Sederhana, tanaman kebun jagung kita terjaga, hasilnya pun luar biasa. Ini uniknya, sehingga secara biaya jauh di bawah padi atau yang lain, ternyata dengan sehat hasilnya maksimal, panennya luar biasa. Berikutnya. Ya, jadi bagaimana kesesuaian lahan jagung? Ternyata jagung itu bisa di tropis sampai subtropis. Jadi di Indonesia yang tropis, sampai Amerika, sampai Eropa itu bisa tanam jagung. Karena bisa di tropis maupun subtropis. Jadi jagung ini toleransinya sangat luas sekali. Ketiganya juga sama. Dari 0, artinya dari tanah pantai, sampai 1.800 itu sangat tinggi ya. 1.800 itu kan gunung yang cukup tinggi. Itu jagung tumbuh dengan baik. Ya. Idealnya memang 0 sampai 600. Curah hujan dari penting curah hujan artinya kalau bisa jagung ini masih meskipun tidak basah-basah amat, tanahnya masih lembab. Nah, ini yang nanti mengamankan terutama di daerah yang ada kemaraunya, plant katalis membantu. Kenapa? Karena air hujannya tidak memungkinkan perakaran dalamnya yang membantu menyediakan air. Ini yang sangat penting. Suhunya dari suhu yang cukup sejuk 21 sampai suhu yang panas 34 jatuh mampu. Jadi memang toleransinya luar biasa. Dan yang perlu kita cermati, selain tanahnya kalau bisa gembur, kalau bisa kayak humus, meskipun tidak pun juga oke, tetapi pH-nya, Bapak Ibu perlu perhatikan, perlunya pH netral 5,6 sampai 7,5. Makanya kenapa tadi yang di Panen Raya Gorontalo menjawab, kenapa yang diberi dosis 100% sebelumnya kalah jauh hasilnya yang dibandingkan yang dosisnya 50%. Karena pH-nya tidak dibereskan. Nah, setelah pakai plant katalis, meskipun pupuk subsidinya tadi datang cuma 50%, tetapi hasilnya luar biasa karena masalah besar pH-nya dibereskan. Karena di jagung ini menjadi masalah yang sangat penting. Ya. Ya, berikutnya. Ya, jadi kalau kita dari awal ya, kita kupas dari awal bagaimana budidaya jagung tadi ya, yang istilahnya yang mencukupi.
sehat, hasilnya bagus gitu ya. Pertama, lahan. Lahan boleh diolah, boleh tidak. Ya, kalau dibajak, biasanya ini di lahan-lahan kering, artinya dengan sawah. Satu kali bajak itu bisa untuk 2 sampai 3 kali tanam jagung. Jadi sekali bajak, misalkan di kebun sawit gitu ya, lagi replanting, nah, atau lagi tanam, di antaranya kita bajak dengan bagus, kan itu juga bagus karena membersihkan gulma atau rumput ya. Itu bisa untuk tanam jagungnya 2 sampai 3 kali. Nanti nggak usah bajak lagi, tinggal nugal naruh biji. Ya, kalau diolah. Bisa tanpa olah tanah. Pada tanah sawah kita tugal pada tunggak bekas padi yang tersisa. Biji kita masukkan. Nah, sebaiknya ya diuruk sedikit pakai abu ya, pakai abu atau bahan apa yang memungkinkan di situ ya, supaya menutup. Nah, jadi ternyata bisa dengan diolah yang tadi dibaca, bisa tanpa olah atau diolah minimal. Artinya hanya tempat yang untuk naruh biji itu saja yang dicangkul 1 cangkulan atau 2 cangkulan. Jadi fleksibel sekali jagung ini ya. Makanya saya kira tidak ragu untuk membuat atau menjadikan jagung ini favorit kalau kita lakukan. Benihnya ingat bahwa musuh utamanya bule itu ada sejak benih. Kita amankan dengan 1 kilo, kita tabur 10 gram, dibasahi sedikit dengan dipercik, diaduk rata supaya pangkal lengket. Nah, sehingga waktu nanti tertanam di dalam tanah dikerumuni oleh si spora-spora penyakit jamur bule ini sudah tidak mampu karena plant katalis sudah istilahnya membenteng ya. Yang ketiga, tanamnya ugalnya atau lubangnya boleh disemprot dulu atau diisi benih dulu, tutup baru disemprot, disiram, silakan. 5 gram per liter air. Cukup di daerah titik jagungnya saja. Karena kita hanya perlu melindungi daerah perakaran saja. Jadi yang lainnya tidak perlu plant katalis, karena plant katalisnya kita fokuskan pada titik tanam. Pupuknya, nah, setiap kali memupuk 1,5 sampai 3 kilo plant katalis ya. Kalau daerahnya memang ketahuan asam seperti yang banyak hujan, Sumatera, Kalimantan, itu sebaiknya 3 kilo ya. Setiap kali memupuk, 2 kali memupuk. Pupuknya boleh pakai NPK, boleh pakai urea, bahkan pada kondisi yang minimal pun masih oke ya. Ini ada satu gambaran di Lampung itu masih berani dengan ureanya cukup 125 kilo sekali mupuk ya, ditambah KCL 50 kilo, hasilnya bagus. Ingat mupuknya tadi apa? Pada minggu kedua dan minggu keempat. Kemudian perawatannya kita tambahkan dengan disemprotkan katalis 2,5 gram per liter tiap 15 hari. 3 atau 5 kali semprot cukup. Jadi 1 hektar itu cukup 1 bungkus yang KS05 untuk jagung itu cukup. Tinggal nanti pemeliharaannya kalau datang rumput ya sebaiknya sambil disiangi kita pacul sedikit ya, kita istilahnya pacul ringan, kita kumpul. Jadi paculannya itu tanah yang kita paculkan itu kita tambahkan ke perakaran jagung kita ya, supaya perakarannya makin dipenuhi tanah sehingga memberi kekuatan lebih baik. Nah, kemudian ada pemangkasan. Kalau di Jawa itu pemangkasan. Jadi biasanya 24 hari setelah tontol berambut dipangkas biar nanti kering di pohon. Tetapi di Sulawesi tidak perlu ada pemangkasan. Di sana memang tidak biasa pemangkasan, ini hanya kebiasaan setempat. Silakan mau dipilih pakai pemangkasan atau tidak, silakan ya, tergantung dari masing-masing. Berikutnya. Nah, jadi kalau digambarkan secara visual ya, tadi bagaimana pertama tanahnya kita bajak, kalau kita bajak, kita olah, ini bisa untuk berapa? Tadi 2 sampai 3 kali tanam jagung. Sekali bajak untuk 2-3 kali tanam jagung. Atau sawah yang wah ini sudah masuk pancaroba masuk musim selesai musim hujan, langsung ditugal di tunggak bekas tunggak padi tanam begitu, tetapi ditutuplah pakai
pakai abu atau apa, ya. Atau biasa sedikit memberi jagung kita tanahnya agak gembur, cuma bagian yang mau ditanam saja, ya. Namanya pengolahan minimal yang kita campur sedikit 1 atau 2 campuran untuk meletakkan bibit jagung. Maka jagung kita akan tumbuh dengan lebih baik, ya, karena kita sudah mengolahnya tadi, ya, kita sudah aman dengan plant katalis pada saat tanam, bijinya atau benihnya sudah kita amankan dari kulit, kemudian NPK-nya kita campurkan dengan plant katalis. Nah, kemudian kita sarankan sekarang kalau tanam jagung itu sistemnya kayak padi, jadi jajar legowo, ya. Bisa dilihat pada gambar di bawah yang sebelah kanan. Jadi jarak dari jagung satu ke jagung lain itu 70, tetapi di dalam barisan jaraknya 20 cm. Nah, nanti ada 2 garis. Kenapa? Karena nanti kalau mau pupuk tinggal di tengahnya saja. Di tengah barisan itu kita pupukkan, pupuk itu ke kiri diambil jagung kiri, ke kanan diambil jagung kanan. Ya, gambarannya seperti itu. Karena ini ternyata sangat sangat cukup efisien. Ya, sama seperti padi jajar legowo, jadulku juga sekarang mulai dilakukan jajar legowo dan hasilnya bagus. Nah, kemudian kita tadi dirawatnya dengan semprotan katalis setiap 15 hari, 3 kali pun cukup. Kalau mau bagus 5 kali juga lebih oke. Pemangkasan boleh dilakukan, boleh tidak, ya, tergantung gimana kebiasaannya saja. Ya, berikutnya. Ya, jadi kalau jagungnya istilahnya tumbuhnya bagus, panen bagus, tentu yang manen pun senang, sukacita. Ya, ibu-ibu pun pasti datang ke kebun itu juga senang. Kalau jagungnya tongkolnya besar, bijinya rapat, itu membantu bapak-bapaknya juga dengan senang, ya. Ya, berikutnya. Nah, ini satu gambaran. Pada lahan yang sama, ini hanya dipisahkan galengan, saya foto yang mewakili. Tetapi yang unik adalah berbeda sekali, ya. Yang sebelah kiri itu tanpa plant katalis, sebelah kanan menggunakan plant katalis. Penanamannya sama, cuma beda orang, yang satu nggak mau pakai, satunya pakai plant katalis, ya. Yang satu nggak pakai plant katalis, satunya pakai plant katalis. Ini mendapat musibah kena banjir, dan banjirnya itu ada mungkin di atas 3 hari, bisa sampai 5 hari. Ternyata apa? Setelah banjirnya surut, yang tanpa plant katalis itu tidak kuat jagungnya. Dan kita lihat daunnya pun kuning. Sementara yang pakai plant katalis, daunnya hijau, bisa pulih, dan masih bisa panen. Meskipun panennya tidak maksimal, tapi tidak rugi, ya, masih ada hasil. Ini kuatnya plant katalis kalau membuat tanaman itu sehat, sampai kena banjir pun masih bisa perform. Berikutnya. Nah, kalau yang ini, ya berikutnya Pak, kalau yang kena panas ini menjadi patokan Bapak Ibu sekalian. Kalau mendapati jagung pada saat panas siang hari daunnya menggulung, alung, itu artinya jagungnya bermasalah. Dipastikan hasilnya pasti bermasalah. Artinya ya sekedarnya, ya. Dibandingkan yang daunnya biarpun panas, biarpun panasnya berhari-hari, tetap saja daunnya tegak. Kenapa terjadi? Nah, ini yang sangat unik, ya. Jadi yang tanpa plant katalis itu akan mendapatkan perakaran yang dangkal. Perakaran dangkal menyediakan makanannya juga tidak maksimal sehingga tanaman kurus. Sementara yang pakai plant katalis perakarannya dalam, menyediakan airnya, menyediakan makanannya menjadi lebih mewah, sehingga tanaman itu tidak kurang gizi, tanaman itu kecukupan gizi. Dan yang luar biasa, begitu datang kemarau lebih cepat atau keringnya atau panasnya itu sangat terik, ternyata tenang-tenang saja, ya. Karena apa? Dia menyediakan air cukup dengan perakaran garam. Jadi tanaman tetap kelihatan kokoh, tegar, dan lebih besar, ya. Ini yang sangat unik. Ini jagung terutama di musim-musim yang kemarau atau musim-musim kering. Kita bisa menandai kalau terjadi
layu atau daunnya menggulung, artinya jagungnya bermasalah. Dipastikan hasilnya pun juga bermasalah. Berikutnya, ya ini salah satu contohnya, Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri yang tanpa plant katalis itu perakaran jagung rata-rata seperti itu. Ya, Bapak Ibu kalau mendapatkan di kebun jagung rata-rata perakarnya seperti yang sebelah kiri yang tanpa plant katalis. Nah, sebelah kanan kita bisa bandingkan perakarannya dalam dan berkembang. Mungkin ada 3 kalinya. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu kekeringan itu datang lebih cepat atau terik sekali, yang terjadi begitu keringnya itu mempengaruhi keringnya tanah, ternyata keringnya tanah mencapai titik kritisnya akar, karena sudah akarnya terlalu dangkal dan tercapai titik kritisnya, akhirnya pada jagungnya stres, berbuahnya tidak bisa maksimal. Kalaupun terjadi jagung, jagungnya pun kecil-kecil. Ya. Berbeda di sebelah kanan yang pakai plant katalis, kalaupun pada kondisi yang sama, dia masih punya akar di dalam tanah untuk menyediakan air. Dan yang terjadi tanamannya tegar, ya, kita lihat kokoh, dan buah yang terbentuk bisa maksimal, besar-besar. Ini kita perbandingkan dari kebun yang tidak jauh. Pada kebun pada kebun tumpang sari dengan kelapa sawit di satu daerah di Lampung, ya. Waktu kita coba bandingkan yang tidak pakai dari kebun tidak pakai dengan yang dipakai, tampak beda. Yang pakai plant katalis yang masih di pohon itu jagungnya rapat, terisi penuh. Sementara yang dipegang, yang kita ambil dari kebun yang tidak pakai plant katalis, jagungnya kecil dan banyak ompong. Ya. Dan ternyata waktu panen kita coba timbang, yang dengan plant katalis ini tumpang sari dengan sawit, ya, itu hasilnya 6-7 ton per hektar. Yang tanpa plant katalis 3,5 sampai 4,5 ton. Kalau diambil rata-ratanya 4 ton lawan 6,5 ton. Bedanya cukup signifikan. Nah, sehingga bisa dipertimbangkan untuk kebun yang mau digunakan untuk jagung, terutama untuk untuk yang baru replanting atau tanam sawit masih mungkin untuk tanam jagung, Bapak Ibu bina, ya, petaninya. Berikutnya, ya, ini di daerah sentra jagung di daerah Lampung Timur, di pupuknya dengan 100 kilo urea dan 100 SP, ya. Kemudian ditambahkan plant katalis. Ternyata bisa dicapai hasil 8,7 ton jagung cicilan. Tanpa plant katalis itu hanya dapat 6, maksimalnya 7 ton satu hektar. Jadi memang daerahnya bekas sawah biasanya, jadi daerahnya menggunakan daerah sawah, kemudian pupuknya tidak banyak, tetapi hasilnya luar biasa karena kesuburan tanahnya cukup baik. Tetapi kita perhatikan yang menggunakan plant katalis mempunyai kelebihan bobot atau hasil yang sangat nyata, signifikan, ya, dari 6 atau 7 ton menjadi 8,1 ton. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan para petani jagung kalau mau mendapatkan hasil optimalnya. Berikutnya, dan waktu kita coba tingkatkan ureanya saja, jadi ureanya kita tingkatkan tadinya 100 kilo menjadi 200 kilo, TSP-nya tetap 100 kilo, ditambah aplikasi plant katalis, ternyata nambah lagi hasilnya menjadi 9-10 ton. Artinya apa? Plant katalis ini mengefisienkan pupuk yang diberikan. Jadi begitu tambah pupuk dengan plant katalis, pupuknya diserap dengan baik sehingga hasilnya tadi meningkat, tadinya 8,7 masih meningkat menjadi 9-10 ton. Dari yang biasanya maksimal 7 ton. Ini untuk menjawab kenapa TSP-nya ini menjadi bermanfaat, karena begitu diberi plant katalis, kondisi asamnya dibereskan, TSP-nya tidak diikat oleh silia pasar. Sehingga waktu itu kita berkesempatan untuk mengadakan panen raya jagung, karena di sentra jagung itu petaninya nikmat panennya, kita bekerjasama dengan pemerintah setempat mengadakan panen raya jagung. Ya, harapannya nanti juga di tempat-tempat lain, Bapak Ibu sekalian, binanya luas, sehingga dari dinasnya atau dari pemudanya, ini asik kalau bikin panen raya, kan gitu. Jadi kita bisa ikut nebeng. Berikutnya,
Ya, ini kita juga pernah diminta oleh Dinas dan Pemda Gorontalo waktu itu untuk ikut panen raya yang di bagian bawah pada jagung, dan di situ ada catatannya ya, ternyata pakai plant katalis biaya pupuknya menjadi lebih murah, menjadi 855, ini pupuk subsidi yang tadinya 1.050.000 gitu ya. Nah itu kita diwakili oleh Pak Idrus ya, FA kita Pak Dr. Idrus. Pak itu juga pernah uji coba pada jagung pulut ya. Jagung pulut itu jagung warnanya putih, ada pulut-pulut ketannya ya. Ini menjadi komoditi unik di Sulawesi ya. Jadi Pak itu menguji coba karena jagung putih itu seperti jagung manis, tidak ditimbang tetapi per kongkol ya. Apa yang terjadi ternyata Bapak Ibu bisa lihat di kanan atas, yang tengah yang tidak pakai plant katalis tongkolnya kecil-kecil, yang pakai plant katalis kiri kanan tongkolnya besar-besar. Ya tentunya kita memilih yang tongkolnya besar, bijinya banyak, dan harganya pun tentunya per tongkolnya bisa lebih baik gitu ya. Mungkin bedanya 500, tetapi 500 satu tongkol, kalau tongkolnya ribuan kan menjadi besar. Ya, berikutnya. Oh, rupanya sampai di sini. Semoga apa yang tadi kami sampaikan ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Ada peluang besar kita tanaman jagung. Jadi jangan khawatir kalaupun tidak ada sawit, kita bisa membina jagung. Dan saat ini menjelang akhir tahun atau menjelang tahun baru, biasanya orang banyak tanam jagung, terutama jagung manis. Nah, semoga ini menjadi istilahnya semangat Bapak Ibu sekalian untuk membina para petani jagung ya. Ya, saya kira dari saya cukupkan dulu, waktu dan tempat saya kembalikan ke host dan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Suryo yang sudah memberikan presentasi sangat bagus sekali, pelan-pelan sampai kita bisa mencatat dan banyak ilmu yang kita dapatkan untuk meningkatkan produktivitas jagung kita. Baik, saya bertanya dulu sebelum peserta bertanya ya. Nanti Bu Melani cek dulu chatnya, tapi saya tanya dulu. Pak Suryo, berarti kebutuhan bahan katalisnya cukup lumayan ya untuk jagung ini ya? Iya Pak. Jadi 7,5 atau 1 PS05 1 hektar itu untuk masa 3 sampai 3,5 bulan. Sampai panen ya? Sampai panen. Berarti rumusnya 1 hektar 1 karung PS05 gitu ya? Betul Pak. Ya, mulai dari benih tadi dilumat dengan bahan katalis, ya. Terus disiram lubang bibitnya, lubang tanamnya, terus kemudian pemupukan sama penyiraman, totalnya 7,5 kilo. Enaknya begitu yang ngitungnya ya? Betul. Wah, mantap ini berarti ya. Lebih mantap dibandingkan sawit nih Bu Melani ini. Oke, terus yang di slide-slide terakhir tadi itu sepertinya dengan pupuk yang lebih banyak, hasilnya juga lebih banyak gitu ya? Ya, jadi di kampung pemakaiannya sedikit cuma 100, artinya belum pemakaian besar ya. Kita 100 pun sebenarnya di bawah begitu ya, tetapi karena cuma 100 kilo urea ini kita rasa sedikit, begitu kita tingkatkan 100, artinya masih belum sampai puncaknya, memberi hasil tambahan yang menyenangkan gitu Pak. Oke, baik ya, itu saya masih banyak pertanyaan tapi kita harus berikan kesempatan kepada peserta. Silakan Bu Melani dibacakan kalau ada pertanyaan di chatnya, silakan. Oke. Sebelum saya bacain, saya mau nawar nih. Siapa mau beli jagung saya nih, 110.000. Oke. Dari Pak Edison, berapa lama tenggang waktu bibitnya dipercik plant katalis ke saat penanaman? Kemudian apa yang dimaksud titik tanam
apakah tempat atau tanah penanaman bibit jagung tersebut? Silakan Pak Suryo. Boleh diulangi? Pelan-pelan, pelan-pelan. Berapa lama tenggang waktu bibit dipercik pengkatalis ke saat penanaman? Kemudian, apa yang dimaksud titik tanam? Apakah tempat atau tanah penanaman bibit jagung tersebut? Silakan Pak Suryo. Ya, terima kasih. Langsung saja ya. Ya, silakan, silakan. Ya, jadi berapa lama tenggang waktunya asal sudah kita percik itu sudah bisa langsung ditanam ya. Jadi kita sudah bereskan tadi dengan ditaburi, kemudian kita percik air, kita aduk rata, itu bisa langsung ditanam. Kemudian titik tanam itu yang kami maksudkan titik tempat jagung ditanam. Ini untuk memberi gambaran bahwa kita sudah punya titiknya mana yang harus disiram atau disemprot bahan katalis. Ya, mungkin boleh sebelum tanam karena sudah dibuatkan lubangnya disemprot, atau setelah tertutupi tanah masih memungkinkan. Bahkan 1 hari pun masih memungkinkan karena dalam bentuk biji ini kan tunasnya kan keluarnya masih beberapa hari. Jadi masih aman. Tapi kalau sudah keluar tunas nggak boleh, karena kalau tunas itu tidak boleh dengan konsentrasi yang pekat 5 gram per liter. Ya, karena masih betul dalam biji. Kalaupun terlanjur saya tanam, masih ada 1-2 hari bisa disemprot dengan konsentrasi itu. Ya, pada titik-titik tanamnya saja, karena kita hanya cukup melindungi daerah akarnya. Ya, titik tanam yang dimaksud adalah tempatnya jagung kita tanam. Maksudnya lubang tempat bibitnya ditanam gitu Mas Suryo ya? Betul. Ya. Oke, baik. Pak Edison sudah cukup? Suaranya dinyalakan dulu Pak Edison. Ya, terima kasih Bu, jelas. Ada berapa hektar Pak Edison di sana? Ini rencana 1 hektar aja Pak. Oke, siap 1 hektar ya. Berarti 3,5 bulan lagi sudah bisa melebar lebih banyak lagi hektarnya ya. Mudah-mudahan Pak. Daerah mana Pak Edison? Rencana sih di Dolok Sanggul, Tapanuli Utara. Ya, mantap. Lahan tetangga atau lahan binaan Bapak gitu Pak, untuk Bapak mengembangkan bahan katalis. Ya, kalau 1 hektar nanti jangan lupa dipasang spanduknya uji coba pelan katalis pada jagung gitu, boleh Mas Suryo ya? Boleh, ya. Ya, nanti akan berbicara sendiri itu tanaman jagungnya. Pasti lebih bagus daunnya. Ya, sebelum panen pun sudah berbicara itu tanaman jagungnya gitu Mas Suryo, cara promosinya ya. Betul Pak. Jadi mantap. Silakan. Udah borong pupuknya Pak Edison? Mudah-mudahan Bu. Oh iya, jangan lupa diborong ya Pak ya. Nanti langsung beli ke Pak Lumban tuh, Pak Lumban udah senyum-senyum loh Pak. Oh ya pasti. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pilot project pakai spanduk nanti kan? Iya, betul. Ya. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak Lumban jangan lupa siapin ya produknya Pak. Siapin spanduknya. Beliau itu bos saya tuh, belum bos saya. Ya, bos kita itu tanaman jagungnya. Kalau bosnya sehat, kita bosnya dikasih makan yang bagus. Bos kita itu adalah jagung, tanaman jagungnya itu. Iya. Baik. Oke, baik. Kita lanjut. Pak Yandri dari Duri. Pak Suryo, ini pertanyaannya, setiap 15 hari disemprot maksudnya bagaimana ya Pak? Silakan Pak Suryo. Ya. Jadi yang utama tadi sebelum pada saat tanam ya, atau pas sudah dibuatkan lubang tadi untuk tanam jagung kita semprot. Yang kedua dicampurkan pupuk. Nah, itu sudah mengamankan perakaran ataupun tanah kita. Karena ingat kuncinya jagung itu pH-nya semakin netral, semakin kuat produksinya. Ya. Kenapa? Menjawab waktu panen raya di Gorontalo yang pupuknya cuma setengahnya, itu ternyata hasilnya jauh lebih unggul dibandingkan pupuknya penuh. Tapi asamnya tidak dibereskan, sementara yang setengah dosis itu dengan bahan katalis asamnya bisa dibereskan. Jadi disemprot itu menambah
supaya lebih kuat. Karena kita tahu bahwa plant katalis ini kalau disemprotkan itu masuk ke rongganya cepat dan proses di dalam tubuh tanaman itu menjadi lebih cepat ya, metabolismenya, fisiologinya ya. Jadi tambahan, tetapi biarpun disebut tambahan ini cukup membantu, sangat membantu dan cukup penting ya. Sama seperti iramanya seperti palawija yang lain tiap 15 hari sekali. Jadi setelah tanam 15 hari kemudian kita semprot, berarti masih kecil-kecil, kemudian umur 30 hari kita semprot, kemudian kalau mau 3 kali saja umur 45 boleh, ada juga yang nyemprotnya setelah terbentuk tongkol, setelah umur 75, atau mau tiap 15 hari supaya tubuhnya maksimal, jauh lebih bagus lagi. Begitu Pak ya. Takarannya 1 liter 2,5 gram atau 1 tangki ya 16 itu diisi 4 sendok takar peres. Gitu Bu. Oke, baik Pak Suryo. Pak Yandri gimana Pak Yandri? Oke Bu Melani, thank you. Oke, baik. Jangan lupa ya Pak ya, diborong nih promonya Pak. Udah pasang spanduk kan depan rumah? Toko bukan rumah. Oh, toko ya? Enggak, kita enggak main rumah lah. Udah buka toko ya di Duri ya? Luar biasa. Langsung toko. Oke, mantap. Spanduknya dipasang di kebunnya. Saya masih minta desain spanduk Bu Melani, belum kirim nih. Ketahuan ya. Kena juga ya. Kita cetak sendiri loh, yang desain aja saya. Oke, siap. Tapi ingat ya, spanduk itu Pak lebih bagus pasang di lahan tempat kita menggunakan bahan katalis. Karena apa? Spanduknya terpasang, pertumbuhan vegetatifnya, vegetatif berarti mulai daunnya, tingginya, sebelum panen pun sudah berbicara. Jadi jangan ceritakan hasil panennya memang betul, tetapi sepanjang perjalanan itu sangat kelihatan dan itu promosi yang sangat bagus sekali. Ya, silakan Melani. Oke. Selanjutnya kita ke Pak Suyatno. Pak Suyatno bisa langsung aja nih Pak Suyatno, mumpung lagi on cam. Ya Pak Suyatno, silakan nyalakan mic-nya Pak Suyatno. Terima kasih Ibu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryo dan Pak Imam, silakan. Terima kasih. Pada sore hari ini kita bisa jumpa kembali. Saya tuh kemarin pernah juga. Pak Suyatno izin satu gadgetnya dimatikan dulu supaya suaranya nggak beradu. Oh gitu. Ya. Ada 2 kamera nih. Nah, satu dikecilkan itunya, speakernya Pak. Di mute. Ya, terima kasih Pak. Belum juga ya? Iya. Ini pasti di studio ini. Ya. Di rumahnya kayak studio Pak Suyatno itu. Saya pernah ke rumahnya. Kemarin pernah semua. saya ini Pak, bertanya sama Pak Suryo bahwa saya di background saya itu ada di belakangnya Pak petani jagung. Jadi sudah terjawab juga oleh Pak Suryo kemarin bahwa sebelum menanam perlu diaplikasikan tentang pupuk dan difermentasi dulu. Setelah itu Bapak ini sudah menanam waktu itu Pak. Saya jumpain beliau sudah menanam. Waktu itu dia menggunakan pupuk NPK dan kandang. Setelah saya beri informasi, akhirnya dia membeli 1 kilo Pak untuk tanaman kurang lebih sekitar 10 tumbuh itu Pak, bukan 1 hektar gitu kan. Di belakangnya, alhamdulillah sudah dicobanya, mungkin kedepannya akan dilanjutkan kembali mungkin untuk penanaman jagung, karena jagung ini kan jagung musiman, kata Pak Surya tadi, bahwa untuk tahun baru dia sudah menanam jagung untuk tahun baru nanti gitu. Kebetulan di sebelahnya juga ada tanaman pisang dan sebagainya. Itulah pertanyaan saya, hanya memberi informasi bahwa untuk aplikasinya nanti mungkin sudah dijelaskan tadi dengan Pak Suryo. Nanti kita akan nyampaikan kembali kepada petani itu. Ini hanya itu Pak yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, berarti bukan pertanyaan dan informasi ini ya, pengumuman ya. Mudah-mudahan nanti tambah terus. Bu Melani biasanya langsung mengejar omset itu. Ya, Pak. Oke, lanjut dari Bu Rini Syamra, Pak Suryo, berapa formula PS urea dan TSP per hektarnya per kebun jagung? Silakan Pak. Ya, biasanya tiap tempat itu berbeda-beda ya. Waktu dulu di Gorontalo itu diberlakukan sampai 8 kuintal, sehingga sebenarnya itu terlalu banyak, karena ternyata yang setengah cukup 4 kuintal itu hasilnya sudah jauh sekali ya, unggul sekali. Tetapi tadi kuncinya karena asamnya sudah kita bereskan dengan Pak. Di Lampung tadi 100 kilo urea ditambah 100 kilo TSP gitu ya. Nah, kemudian di beberapa tempat 100 sampai 150 ureanya, kemudian ada yang TSP-nya pakainya KCR cukup 50 kilo. Nah, jadi ini boleh dilihat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau memupuk 1 hektar minimal 1 kuintal urea, ditambah tambahannya misalkan NPK ya, kalau ada subsidi ambil aja, diberikan yang bagus ya 1 kuintal. Jadi nanti memupuk 2 kali, yang kedua juga sama. Kalau tidak ada NPK subsidi, boleh diganti SP atau KCR. Kalau SP atau KCR mungkin nggak harus 1 kuintal, tapi tadi ya seperti tadi 50 kilonya atau separuhnya masih memungkinkan ya, diberikan 2 kali pada minggu kedua dan minggu keempat. Gambarannya seperti itu tuh. Jadi pupuknya tidak banyak ya. Jagung ini pupuknya tidak banyak. Cukup urea dengan NPK atau urea dengan KCR atau urea dengan SP. Karena nanti sisanya dilengkapi dari Pankatalis. Gitu tuh. Pak Suryo. Bu Rini Samra, gimana Bu Rini Samra? Ada pertanyaan lanjutan Bu Rini? Ya, biasanya Bu Rini ini cukup detail pertanyaannya ini. Silakan kalau mau ingin tambah pertanyaan langsung Bu Rini, biar kita kejar omsetnya juga. Ini pertanyaan dari konsumen. Ya. Dia di lokasi daerahnya ya berarti di Sumatera Barat itu Pak Suryo. Berarti ureanya mana wajahnya Bu Rini ini? Baru pulang sekolah Pak, buka laptopnya baru soalnya. Ya, silakan. Berarti ureanya per hektarnya 100 kilo minimal atau bersama NPK atau dengan TSP saja gitu ya Pak? Pasangannya NPK, boleh SP atau KCR. Ya. Oh begitu, atau ya KCR-nya ya. Jadi, pertanyaan konsumen ini Pak, dia nggak bisa ikut Zoom di WA kan kayak gitu. Konsumen ya. 2 kali mupuk minggu kedua dan keempat. Sisanya nanti dari Pankatalis yang mengenal. Itu Bu. Oh ya, makasih Pak Suryo. Kasih Pak Imam, Bu Mel. Ya, sama-sama Bu. Konsumennya punya berapa hektar Ibu? Katanya dia mau buka lahan jagung ini sekitar 1 hektar kayak gitu barusan. Dia tanya kemarin pas ada acara malah nggak sempat. Dia tanya lewat WA saja Pak Imam. Ya, tapi kalau di pandangan mata Bu Rini waktu ke tempat konsumen itu luasan lahannya sejauh mata memandang atau cuma 1 hektar aja Bu? Rini enggak ke tempatnya Pak Imam lewat HP saja. Oh, jauh iya. dari rumah. Iya, kalau dilihat dari Google itu kelihatan luas atau semua jadi gedung itu Bu? Kalau daerahnya luas Pak Imam, tapi yang punya dia nggak tahu punya berapa, nanti ditanya. Ya, itulah nanti Bu Rini tanyakan aja Bu Rini supaya lebih konsentrasi Bu. Iya. Oh iya ya Opung ya, nanti ditanya. Iya. Di daerah mana itu Bu? Daerah mana? Di Padang dia Pak, tapi lahannya mungkin daerah lain. Dia konsumen, dia punya sawit, dia konsumen pelengkap talis untuk sawit. Tapi katanya mau buka
Apakah di Pasaman ini belum tahu juga tempatnya nanti. Di daerah pesisir mungkin ya, di daerah Pak Firman Sasana mungkin ya. Mungkin Pak nanti ditanya lagi Pak. Oke. Lanjut Bu, lanjut. Oke. Ya, Oke, jadi Bu, ya. karena kita belajar ini bukan hanya untuk pelajaran 1 hektar, tapi kita berbisnis yang peluangnya sangat besar, jangan melirik hanya 1 hektar saja. Lihat potensinya sangat luar biasa, apalagi tinggal di Sumatera, belajar peran katalis tidak dapat omset besar, kelewatan, terlalu, kira-kira begitu ya. Karena apa? Karena potensi sangat luar biasa. Kecuali kalau di Jawa memang lahannya kecil-kecil, jarang menggunakan PS05, tapi karena di Sumatera luas sekali, ya. Apapun tanamannya itu lahannya luas sekali. Ya, tolong diperhitungkan ini. Baik, silakan Bu Melani lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Ratnawati mau bertanya, silakan Ibu di unmute. Mic-nya Bu. Selamat sore Pak Suryo, saya pengen tanya nih kan, selama ini kan saya kan bina petani untuk menanam padi tapi tanpa penggunaan pestisida. Jadi kita menghasilkan beras sehat, bukan beras organik ya. Karena kalau organik masih jauh sekali ini sasarannya. Jadi kita menanam beras sehat. Nah, tapi di sela-sela penanaman 2 kali padi, itu kan ada 1 kali penanaman palawija. Biasanya mereka menanamnya itu menanam kedelai. Tapi saat ini karena harga jagung itu sedang bagus, mereka kepengen mencoba untuk menanam jagung. Nah, tapi pertanyaannya kan sering sekali terjadi ada yang menanam jagung di sana tuh sering-sering bule seperti itu, Pak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apakah penyemprotan plant katalis itu bisa dipadukan dengan pestisida nabati? Karena memang di lahan itu kita tidak menggunakan pestisida dari unsur-unsur kimia, Pak. Ini yang ingin saya tanyakan. Ya, saya jawab langsung ya. Ya, silakan Mas. Ya, jadi dulu banyak diteliti digunakan Pak Menlosa. Ternyata nabati itu kalau dipakai plant katalis itu lebih kuat. Dan itu juga kita saksikan di Cianjur pada penanaman jambu. Jadi nabati entah pakai daun sisal atau yang lain-lainnya, setelah menjadi cairan, kita tambahkan plant katalis. Ternyata lebih kuat. Kenapa? Memang di dalamnya plant katalis itu ada perekatnya, sehingga menempelnya menjadi lebih kuat. Dan ada unsur-unsur yang memang biasa ditambahkan di dalam untuk mengusir-musir hama, seperti CUZN itu, dan rasanya kulit si serangga ini kurang kuat, atau si ulat ini kurang kuat. Nah, sehingga CUZN ini sering ditambahkan. Dan di zaman plant katalis itu memang ada CUZN-nya. Jadi secara sistem non pestisidanya kita dapat karena menggunakan bahan-bahan alami dari herbal atau tadi nabati. Kemudian plant katalisnya ini menambah kuatnya daya efikasi atau merusak hamanya itu karena tadi ada kandungan zat-zat CUZN-nya, di samping ada perekatnya. Dan satu lagi sebenarnya menambahkan nutrisi ke tanaman sehingga tanaman juga semakin sehat. Dan kita tahu kalau sehat itu lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Jadi ini artinya gambaran gabungannya seperti itu, holistiknya. Jadi dari dalam dapat, di luar si hamanya juga menjadi terganggu. Itu Bu. Jadi memang sebaiknya ditambahkan pada nabati. Jadi bukan hanya bisa atau tidak, bahkan disarankan untuk ditambahkan, memperkuat daya efikasi. Oke. Soalnya kan sering terjadi di lahan kita itu selain bule, Pak, itu serangan-serangan hama, khususnya ulat itu sangat tinggi, terutama pada saat musim hujan begini. Waduh, luar biasa sekali. Sundep itu yang di tanaman padi bisa meningkat hampir 30%. Makanya kita kan saat ini juga lagi bingung juga karena memang kita sudah istilahnya kontrak untuk menghasilkan beras sehat,
Tapi kalau kita pakai pestisida yang kimia kan, ya istilahnya kan gimana gitu kan, nggak sesuai lagi. Terima kasih Pak Suyono, nanti segera akan kita coba untuk diterapkan. Bu Ratna, sedikit tambah. Bu Ratna, saya nggak percaya ini Bu Ratna kurang paham plan katalis ini ya Pak Suryo ya. Ya. Padahal itu masalah dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang memang pasti tetap ada karena berputar-putar begitu masalahnya. Mirip dengan manusia berputar-putar di situ masalah pencernaannya gitu kan. Ya, nah ini jadi undangan buat Bu Ratna melirik kembali ini tentang plan katalis ya. Cukup paham nggak Bu Ratna? Kemarin tuh karena masa pandemi kita jadi jarang untuk mengadakan pertemuan kelompok tani karena memang nggak boleh sih ya. Dan kalau petani diajak Zoom tuh nggak telaten Pak, karena nggak bisa ngerokok sama nggak bisa ngopi gitu loh Pak, yang katanya mereka jadi males. Ngopinya bayar sendiri, rokoknya bayar sendiri jadi males, kalau ngumpul itu dibayarin masalahnya. Dalam waktu dekat ini kita juga akan mengadakan pertemuan, cuman ya dibatasi lah Pak, hanya beberapa orang saja di bubuk tengah sawah ini yang kita akan mulai bulan depan Pak Imam. Oke, siap. Nah berarti ada berapa luas Ibu Ratna? Ada berapa luas ini? Itu pertanyaan saya itu Pak Lumban. Ya, itu kata Pak Lumban, ada berapa luas itu Lungagung itu, Bu? Sementara lahan binaan kita cuma 10 hektar, Pak, yang untuk beras sehat. Ya, karena memang tidak mudah ya mengajak petani untuk merubah mindset-nya. Silakan Pak Lumban ditanya terus. Iya. Karena bisa loh Pak Lumban, kita kirim dari sini. Enak loh. Boleh Bu. Yang penting harganya cocok. Kalau harganya sih dijamin harganya bisa dikatakan di bawah pasar, tapi hasil berasnya begini. Cuman ya memang beras kita tuh kan enggak diseleb, enggak dipoles begitu. Jadi kalau dicuci masih putih begitu Pak. Tapi ternyata malah banyak yang suka. Iya. Ya kalau ada bisa continue itu ya, ada terus ya kita pun senang itu Bu, senang. Ya Pak, ya puji Tuhan tetap bisa ada yang tanam. Cuman kalau untuk mengajak menambah luas lahan ini yang agak susah Pak Lumban. Ya. Pak Lumban lupa itu bahwa beliau tinggal di Sumatera, tidak tahu di Jawa itu sudah sempit. Ya, oke Pak Lumban ada pertanyaan lagi nggak buat Bu Ratna? Ya saya kangen berat sama beliau kan sudah berapa belasan tahun tidak ketemu. Ya sama ya dengan saya tidak percaya Bu Ratna tidak paham plan katalis Pak Lumban ya. Iya. Padahal sama-sama kami dengan Ibu Ratna untuk apa nih itu dulu kan jadi apa? Jadi apa namanya? Pupuk apa kita itu sabun apa kita yang digunakan dulu di apa ya di sawah-sawah gitu ya. Sehingga ya kita takut bahwa izin untuk izin mengeluarkan pupuk nggak ada kok, ada jadi minta pupuk kan gitu ya. Pada waktu itu ya Bu ya. Masih sabun SC88 Pak. Ya C88 itu dulu sehingga ya sama-sama Ibu Ratna dulu kan diskusi dulu kita ya. Ya biarlah dibuat aja sekalian pupuk ya. Muncullah tahun 98 itu Bu ya. Begitu pupuknya keluar. Muncullah tahun 2000 tapi Ibu Ratna menghilang nggak nampak. Oke, jangan dibuka kartunya seperti itu ya, kita enggak. Malah lebih apa kan supaya lebih sering kan gitu kan bersama-sama kita di sini kan. Apa Pak Lumban nih, malah tambah semangat nih untuk tambah semangat kita Bu ya. Oke, mantap Bu, mantap. Ya, tepuk tangan untuk Pak Lumban yang sudah membuka kartu Bu Ratna. Memang dulunya sebelum plan katalis itu ada SC88 kita itu ada manfaatnya juga, tidak merusak lingkungan. Nah, karena potensi besar maka diformulasilah khusus untuk tanaman, lahirlah plan katalis kita. Nah, ini saksi hidupnya adalah Pak Lumban, saksi apa namanya ya?
saksi ahlinya adalah Bu Ratna ya. Harusnya Bu Ratna mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Cuma lahannya memang kalau di Jawa itu tidak luas-luas, tapi kalau intensif hasilnya pun tidak kalah, kira-kira begitu. Ya begitu Bu Ratna ya, semangat lagi ya. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ratna, luar biasa ini ya. Baik, Bu Melani silakan. Itu kita barusan drama sebentar saja itu ya, supaya membangun suasana yang bagus di seminar ini. Silakan Bu Melani. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti. Pak Suryo, fermentasi tanah menurut Bapak harus didiamkan 2 minggu baru dipakai. Pertanyaannya, apakah tanah tersebut bisa dipakai sebelum 2 minggu atau sesudah 2 minggu itu? Terima kasih. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan Mas. Fermentasi itu biasanya untuk pupuk kandang atau kompos. Ya. Kenapa pupuk kandang atau kompos itu pupuk yang bagus? Disebutnya pupuk organik. Tapi sering terlupa bahwa dia sering membawa penyakit kalau belum matang betul. Ya, kita bisa coba tanaman apapun, cabai, tomat dikasih pupuk kandang, tumbuhnya cepat. Tetapi kalau tidak dibereskan, sudah tumbuh cepat, kadang-kadang sudah bunga, sudah buah, tahu-tahu layu. Ternyata penyakit itu ada di daerah perakaran, ya di pangkal sampai ke perakaran itu ternyata ada jamur-jamur di situ. Nah, jadi pakai pupuk kandang atau kompos itu bagus, tetapi harus diamankan dulu, dibereskan dulu, difermentasi dulu menggunakan pas katalis ya, yang membersihkan artinya disemprot, disiram, diaduk rata, ditutup. Paling aman minimal 2 minggu baru digunakan untuk tanaman apa saja, tidak masalah. Terutama kita tahu kalau tanaman sayur-sayuran itu penggunaan pupuk kandang itu sangat besar, karena tadi untuk memacu tubuh memang kompos atau pupuk kandang ini sangat bagus sekali ya, karena dia adalah pupuk atau bahan organik. Cuma harus kita amankan dulu, karena kalau tidak makan di dalamnya ada banyak penyakit yang didominasi jamur. Ya contohnya ternyata waktu ditengok tadi yang layu tadi pupuk kandangnya itu ada rambut-rambutnya, itu jamur ya, itu jamur. Jadi dulu waktu dimasukkan belum matang betul, jadi ada spora jamur yang tumbuh, akhirnya masalahnya timbul belakangan. Tentu kecewanya berat. Kenapa? Karena sudah bagus-bagus, sudah keluar buah, tahu-tahu langsung bisa. Itu yang kita akan gitu. Mas, ya, kalau nggak salah waktu itu diteraskan bisa 7 hari, Mas. Ya, kalau diperlukan banget ya 7 hari, tetapi memang kalau yang paling aman minimal 2 minggu. 2 minggu ya? Oke, siap. Terima kasih. Berarti silakan. Sudah clear ya Bu Siti ya? Ada pertanyaan lanjutan Bu Siti? Ya sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bu Siti berapa hektar? Nanti diprotes lagi sama Pak Lumban ini. Berapa hektar Bu Siti? Di pot Pak Imam. Ada 15 pot. 15 pot aja ya. Itu periode pertama sudah jadi dan bagus, itunya cabai. Tidak ada penyakitnya. Kemudian ada saudara lihat, dia kepingin lagi bikin seperti itu gitu. Tinggal di mana Bu Siti? Saya di Pondok Bambu. Oh, di Pondok Bambu ya. Ada berapa rumah di sana, Bu? Banyak. Ya, terus yang depan rumah saya melihat dia kepingin juga gitu. Seperti itu. Satu RT berapa rumah, Bu? 25 rumah. Oh, satu RW berapa rumah, Bu? Satu RW kali 13, Pak. Ya, kali 13 masing-masing 15 pot, jadi berapa itu, Bu? Ya kali 15 saja. Ya, pot cabenya ditaruh di mana, Bu? Di ini, Pak, di luar pagar dan di dalam pagar ada. Ya, nah itu biar bisa promosi sendiri tanaman cabenya ya. Iya. Jadi kita tidak boleh kalah dengan keadaan ya. Jadi apa yang kita kerjakan memang bisa tampil dilihat oleh orang lain. Jadi jangan sampai oh saya cuma punya pot ya, jangan 1 pot tapi 15 pot, jangan 1 rumah.
Nah, kita nanti jadi terkenalnya jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira begitu ya? Iya, Pak. Promosinya. Ternyata Pak Imam, pengalaman saya itu cabai kalau masih pendek kira-kira 15 cm gitu, dia nggak boleh kena matahari yang kenceng gitu, nggak bisa ya Pak. Terus dan dia harus ada sirkulasi udara yang bagus gitu, baru dia tumbuhnya bagus. Kalau nggak begitu dia nggak bisa tumbuh bagus seperti itu. Daunnya selebar-lebar bayam itu Pak, daunnya masih pendek. Ya. Mudah-mudahan Gimana jadi. Mas Suryo? Betul nggak pemahamannya Bu Siti? Ya, memang sebenarnya semua tanaman juga menginginkan pertukaran udaranya bagus, artinya bagus. Kemudian untuk tanaman yang masih kecil sekali, terutama tanaman yang lembut-lembut, daunnya kelihatan dari tipis dan lemes. Memang kalau di masa masih kecil sekali, tumbuh dari bibit itu sebaiknya memang mataharinya dibatasi pagi dan sore. Iya betul Pak. Iya. Tapi ada saran, ada usul, Ibu bisa aja Ibu Dapasada Sawisma atau Ibu PKK untuk menjadi program Bu. Jadi entah namanya program sayur di rumah atau apa, nanti Ibu ada satu. Iya, rencananya begitu Pak. Kalau ini udah jadi kan mereka melihat nanti ibu-ibu. Nah, baru saya. Bu Siti di sana menjadi apa? Menjabat apa di perkumpulan? Tadinya sekarang kan karena faktor U Pak, saya sudah lepas semua, capek. Tadinya bukan, maksudnya di kepengurusan RT atau di pengajian atau di apa? Enggak, sekarang saya enggak ini. Ya, nanti Ibu menjabat jadi dinas pertanian di perkumpulan itu, Bu. Karena Ibu punya keahlian ya. Banyak yang kepingin ya Pak ya. Ya, justru faktor U itu waktunya lebih luang, full time dengan sehat, dan kita punya pengetahuan sangat bagus, jangan sampai disia-siakan ya. Dan duitnya lebih banyak dibandingkan kemarin tuh. Mestinya begitu ya. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Ibu Siti. Ya, silakan Bu Melani. Oke, baik. Lanjutnya Pak Suryo, ini pertanyaan dari Bapak Edi Suyono. Pak Suryo, mohon diulang kembali untuk permasalahan penanggulangan parigata atau bule. Ya. Silakan Pak. Terima kasih untuk. Bentar, Pak Edi Suyono-nya ada nggak? Ada Pak Edi. Ada. Nah, mana itu gambarnya karena laptopnya baru. Tahu aja. Nah, tahu saya yang ngirim kok Pak. Pak Edi ini pemenang laptop NC. Pulang dari kebun. Ya. Silakan Mas Suryo. Ya, terima kasih. Pak Edi kemarin habis ini ya share gambar di kebun jagung. Ya, Pak Suryo itu kemarin kan saya sempat nanya ke Pak Suryo sebelum saya tanam itu untuk proses perendaman itu Pak Suryo. Karena kan di sini banyak sekali masalah parigata atau bule. Terus ini tadi saya juga dari lapangan juga untuk bawang merah itu beberapa yang tidak menggunakan pelan katalis kelihatan banget kena teklek apa tumbang itu loh, apa namanya kalau di situ ya saya nggak tahu ya. Ya monggo Pak Suryo. Ya, jadi tadi untuk bule memang yang kuat istilahnya pekatnya itu sangat pekat, bisa dibilang sangat pekat karena per 1 kilo 10 gram 1 sendok untuk 1 kilo bibit. Ya. Dan airnya pun cuma sedikit dipetik saja karena tujuan kita itu melengketi sehingga nanti seluruh permukaan jagung kita ini sudah dilengketi dengan tadi pelan katalis yang pekat tadi, sehingga waktu bersentuhan dengan tanah, waktu sudah di dalam lubang tanam sudah diuruk, spora-spora ataupun penyakit yang mau menginfeksi, mau menusuk itu sudah terhalang oleh pelan katalis. Jadi memang pekat. 1 kilo benih diberinya 10 gram pelan katalis. Ya. Tapi ini untuk jagung pipil. Kalau jagungnya jagung manis, jangan. Jagung manis pakainya redam biasa saja sebentar. Kadang-kadang ada yang dia habis redam ditiriskan, ditunggu sampai keluar bakal tunas baru tanam. Tetapi kalau untuk jagung pipilan,
per 1 kilo tadi kita taburi 1 sendok 10 gram, kita percik air sedikit, kita aduk rata supaya lengket ya, melengketi semua permukaan jagung kita. Nah itu sangat kuat untuk melindungi jagung kita. Tentunya dengan tambahan waktu diberikan di penyemprotan di lubang tanamnya itu menambah melindungi, dicampurkan ke pupuk itu menambah si jagung ini menyerap dengan baik, nah, sehingga lebih sehat. Gitu, Pak. Kan kalau penyakit itu kan sebenarnya kalau tubuh sehat itu virus kan istilahnya tidak cukup mampu untuk menginfeksi. Nah, gambarannya seperti itu, Pak. Pak Suryo, ya. Rada terputus-putus, jadi saya masih rada bingung. Untuk jagung pipil, bibit per 1 kilo itu tadi 10 gram. 10 gram. Ya, 10 gram. 10 gram, 1 sendok. 10 gram. Takar. 1 sendok takar berarti ya? Betul. Ya. Kasih airnya? Percik aja. Jadi hanya untuk melengketi. Jadi nanti. Oh, dipercik aja ya? Nah, jadi nanti tidak ada air tersisa karena hanya untuk melengketi saja supaya si plant katalisnya ini lengket ke permukaan jagung. Jadi seolah-olah misalkan ada di 1 gayung, 1 kilo itu cukup misalkan 1 ember ya Mas Suryo ya. 1 ember diisi benih jagung, terus ditaburi oleh plant katalis 1 sendok takar, dipercikin air, terus baru diaduk begitu, diaduk. Nah itu tujuannya adalah untuk melaminating itu sebenarnya, betul Mas ya? Melaminating bibit itu supaya nanti waktu ditanam dia tidak diserang oleh apa Mas? Oleh jamur. Bule, karena oleh bule. Iya, nama dia. Dan itu kita sudah lakukan di banyak tempat. Ya, waktu itu yang banyak luas waktu itu pas replanting sawit di Pasaman. Waktu itu sangat. Dilaminating itu istilahnya Pak Edi Suyono. Ya, saya rodo wedi tapi karena katanya udah dilakukan saya akan coba ya. Oh, maksudnya sudah menjalankannya Pak Edi? Kalau yang kemarin itu cuman saya rendam Pak Suryo. Walaupun hasilnya memang bagus kan itu, tetapi ada beberapa petani yang masih ada bulenya nggak banyak sih, banyak berkurang. Cuman kok masih lah ini kan tadi supaya lengket cuman dipercik ini saya baru tahu sekarang. Ya. Dalam hati agak takut, tapi karena Pak Suryo yang ngomong ya saya akan coba. Ya, Pak. Ya, istilahnya dilaminating aja itu ya. Betul, Pak. Kalau di mobil itu kayak di laminating itu kan, model sekarang itu kan bodinya di laminating itu. Ya, airnya sedikit aja Pak Edi Suyono. Ya. Oke. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Silakan. Oke. Masalah berambang. Ya. Berambang ini saya barusan ke lahan yang itu. Itu ada bawang merah. Nanti orang Sumatera nggak tahu itu bawang merah. Ya, bawang merah. Bawang merah itu sebelum panen itu patah. Nah, saya cabut 1, saya kelihatannya menurut saya yang awam ini itu masalah jamur. Dan ini kalau setelah hujan itu penularannya sangat-sangat cepat sehingga saya menyimpulkan itu jamur. Terus untuk perilaku plant katalisnya bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Perlakuannya. Pertanyaan yang kedua adalah penggunaan plant katalis untuk bawang merah ini dilakukan kemarin kan saya sampaikan 1 minggu sekali. Ternyata kata petani itu sangat signifikan. Nah dia mau semprot 3 hari sekali karena kondisi cuaca yang begini. Nah, saya sendiri kan bukan petani. Kalau saya sih senang karena produk cepat habis, tapi kan permasalahannya kan nanti apakah ini mengganggu begitu Pak Suryo? Karena takut ya Pak Edi ya, takut ya kalau 3 hari sekali ya. Iya, betul. Oke, siap. Silakan Mas Suryo dijawab. Jawab Pak ya. Jadi kalau Bapak dulu ikut Bu Giyanti ya, ikut Bu Giyanti. Sebenarnya juga yang lain melakukan ya, yang lain melakukan. Jadi bawang ini kan sangat berat. Kalau kata Pak Ibrahim, kalau hujan, percikan hujan dari tanah itu
membawa tanah ke mengenai daun, nempel di daun, itu juga menjadi masalah. Sehingga kenapa kalau orang tanam cabai itu sering menyiram, bahkan bisa yang menyirimnya tiap hari, terutama pada masa-masa ada embun atau apa itu kabut, yang disebut kabut upas, kabut asap itu biasanya paginya segera disiram. Nah, jadi juga teman-teman yang lain di Jawa Timur itu daripada cuma nyiram air, siramannya dikasih plant katalis. Dilakukan 2 hari sekali sebelum umur 50 hari. Jadi setiap 2 hari sekali dikasih plant katalis. Tapi ya tentu encer 1 gram per liter air. Dan ternyata itu untuk menggantikan penyiraman karena takut kalau embun tadi merusak cabai, bikin molor dan lain-lain. Setelah umur 50 hari, tidak tiap 2 hari, tiap hari sampai dengan panen. Hasilnya bisa dibayangkan, waktu itu ada foto-fotonya juga besar-besar. Dan yang unik, satu rumput itu bisa isi sampai 15. Biasanya cuma 7-8 pun tidak besar. Ini 15 besar-besar. Ya, jadi tidak masalah Pak Edi, kalaupun mau tiap hari, terutama di umur setelah 50 hari. Takaran? Sekalian kita jaga tanaman kita sewaktu-waktu ada embun atau kabut yang merusak bawang merah kita, karena identik dengan penyakit, terutama jamur. Hujan dan kabut itu identik dengan penyakit, terutama golongan jamur. 1 gram Mas ya, 1 gram per liter Mas ya. Di encer tetapi bisa tiap hari, terutama di umur di atas 50 hari. Nah, Mas, pertanyaannya dosisnya takarannya 1 gram tadi ya? Betul, 1 gram per liter. 1 gram per liter Pak Edi. Oke. Ya, makasih Pak Suryo, Pak Iman. Oke, berapa luas Pak Edi? Ini pertanyaan Pak Lumban ini. 1/4 hektar. Ya, itu buat laboratorium Pak Edi supaya berani. Iya, ya, Pak Edi. Buat laboratorium ya. Nanti kalau sudah berani, Pak Edi akan merambah lebih luas lagi. Mau jagung, mau apa. Karena kelihatannya kayak tadi takut-takut ini ya. Ya, gagal itu pendidikan Pak Edi. Lah saya anggur pernah lonyoh ya. Ya, kalau gitu pertanyaan anggurnya boleh dibahas sedikit, Pak Suryo. Itu anggurnya beda, lonyok, jadi takut semua tanaman kasih plant katalis lonyok itu ya. Ya. Kenapa? Anggurnya dikasih berapa Pak Edi? Jadi waktu itu zaman awal suka plant katalis kan begitu. Itu memang pertumbuhan anggur, itu anggur sudah berumur, katakan memang sudah 1 atau 2 kali berbuah. Nah, karena member awal begitu kan, saking semangatnya saya kasih masukan semprot bagus, disemprot bagus. Nah, biasa petani melihat itu bagus, dikasih dosis banyak, tanya ke saya. Saya jawabnya sedikit aja bagus, apalagi banyak begitu. Nah, itu. Nah, terus waktu itu semprot pagi begitu, saya ditelepon itu siang atau sore itu lonyoh, artinya daunnya itu sudah layu semua. Nah, satu-satunya cara saya, waktu itu kalau nggak salah saya sempat ngobrol sama Pak Suryo, terus itu saya guyur air semua. Dan memang paginya luar biasa, daunnya rontok semua. Nah, yang mengherankan saya 4 hari atau 5 hari setelah itu tumbuh, tapi tidak tumbuh daun, tapi tumbuh buah. Nah, ini yang membuat saya deg-degannya mulai luntur. Makanya terus saya untuk takaran ini saya sangat hati-hati, saya khawatir kalau akan bermasalah kembali di depan. Makasih. Coba saya tanya, waktu itu masih ingat nggak yang waktu menyampaikan sedikit aja bagus, apalagi banyak? Sedikitnya itu berapa takaran, banyaknya berapa takaran, supaya clear. Oke, seingat saya dia akan pakai semprotan yang 2 kilo itu. 2 liter. 2 liter. 2 liter itu dikasih 2 sendok. Jadi 2 sendok, 20 gram. 20 gram. Dan itu mantap sekali, saya dimaki-maki banyak orang. Iya.
Oke. Ya, itu berarti kebanyakan Pak Edi ya. Mestinya itu Mas Suryo berapa kalau disemprot 2,5 ya Mas ya? Ya, jadi kalau anggur itu kan darahnya lemes, jadi biasanya harus dimulai dari 1 gram per liter, 1 gram. Atau 2,5 gram per liter itu maksimal. Ya, oke. 2,5 itu bukan 2,5 sendok juga, 2,5 gram. Itu berarti 1/4-nya dari sendok itu. Kalau 1 gram berarti 1/10-nya. Nah, itu namanya perlakuan, tapi kalau kebanyakan itu namanya perilaku. Nah, perilaku yang menyimpang yang salah. Baik, nah ini itulah namanya plan katalis itu kita sebut tadi sebagai suplemen, nah, karena memberikannya sedikit tidak banyak-banyak, ya mirip dengan ekstraksi kita, vitamin kita itu sedikit saja tapi mempengaruhi sangat banyak. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Edi yang sudah jujur pengalamannya. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi bagus dan lebih berani lagi memulai dengan cara yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Edi. Ya. Oke. Yang lebih benar ya. Mantap. Ya, silakan Bu Melani, ada ini tinggal 10 menit lagi. Mungkin ada 1 atau 2 lagi, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung ya dibuka ini. Karena oh, sudah habis ya, di chat sudah habis Bu Melani ya? Betul Pak. Oke, mantap. Silakan kalau masih ada 1 atau 2 orang tentang jagung, karena jagung ini palawija favorit luar biasa. 3 bulan, 3,5 bulan sudah panen, rupanya penggunaan plan katalis juga bagus banget ini. Silakan. Dan mumpung promo di P2 November, silakan. Wah, sudah jelas semua, berarti saya yakin sedang melihat ini. Ya, siapa ini? Nanya lagi. Oh, Pak Edi, silakan. Maaf, tadi kan saya mendengarkan itu di jalan, jadi tidak terlalu jelas. Untuk ini, jagung itu kan ada perilaku yang memang kalau di tempat kita namanya dipacul. Ada juga yang langsung ditanam. Nah, kalau yang langsung ditanam itu kan sangat beresiko untuk tumbuh rumput. Nah, biasanya kalau saya tak kasih Roundup. Nah, itu gimana Pak Suryo? Ya Pak. Silakan Mas Suryo. Saya langsung jawab ya. Ya Pak, jadi kalau Roundup itu kan ada masa apa namanya? Jadi masa bertahannya. Ya, ada masa resistennya. Itu paling cepat itu 1 minggu Roundup. Roundup itu mempunyai pelan-pelan tetapi sangat mematikan. Jadi kalau pakai Roundup itu memang harus paling tidak 2 minggu sebelum kita tanam yang lain. Karena kalau kita kurang dari 1 minggu, kita tanam biji, waktu nanti tanam muncul tunasnya, muncul akar itu terganggu. Karena Roundup itu kerjanya pelan-pelan tapi mematikan. Jadi kalau tanpa olah tanah itu sering dilakukan pada tanah sawah. Tanah sawah yang waktu dipanen menjelang mau masuk musim kemarau, itu habis dibabat langsung digecik atau ditugal ke bekas bekas tunggaknya. Tetapi tetap harus diuruk Pak, diuruk pakai pupuk kandang yang atau pakai abu, tetapi harus diuruk. Nah itu rumput belum tumbuh karena kan sebelumnya padi tadi kan selama tumbuh sampai panen kan istilahnya di bawahnya sudah bersih dari rumput. Tetapi kalau pada lahan yang tidak bekas padi, memang rumputnya sudah ada atau memang akan lebih cepat tumbuh. Dan kalau mau pakai herbisida terutama Roundup, itu ada masa resistennya minimal 1 minggu, itu memang harus di atas 1 minggu, paling aman 2 minggu baru kita tanam bibitnya. 2 minggu setelah pakai Roundup Mas ya? Ya, dia sangat lama, ya. Jadi pelan-pelan tapi mematikan. Oke, begitu Pak Edi. Oke. Ada terus sebelum setelah ditanam kan itu bibit tadi perilaku seperti misalkan seperti yang disampaikan Pak Suryo tadi, setelah ditanam perlu nggak dikocor?
Ya, jadi boleh dikocor, boleh disiram, selama bibitnya masih dalam bentuk biji dan dengan konsentrasi yang pekat 5 gram per liter air. Karena kalau kita semprot kan dapatnya sedikit, tetapi itu nanti masuk ke tanah cukup untuk melindungi daerah perakaran. Karena kalau kita semprot kan dapatnya per titik tidak banyak. Ya, disiram lebih banyak sedikit lebih bagus. Selama bibitnya masih dalam bentuk biji belum tumbuh tunas itu aman. Makanya 5 gram. 5 gram per liter, ya pekat. Ya. Ya, jadi nanti pada waktu sudah bereaksi dengan komponen basa-basa di dalam tanah ini sudah istilahnya sudah menyebar, bibit tumbuh sudah tidak pekat. Bertunas sudah tidak pekat. Tetapi kalau sudah mulai bertunas tidak boleh, karena kalau sudah bertunas itu tidak bisa dengan konsentrasi pekat. Ya, jadi kalau 1 atau 2 hari setelah tanam itu jagung masih di dalam bentuk biji, itu masih memungkinkan. Bocor siram dengan pekat. Ya. Tetapi kalau waktu menanamnya sudah dikasih yang 5 gram tadi nggak usah dikocor lagi Mas ya, kan sudah dilakukan di awal Mas ya. Ya, jadi itu boleh dikocor, boleh disemprot. 5 gram per liter. Oke. Ada yang lebih enak disemprot karena tidak menggugah, tidak ngambil gayung. Ada yang juga dikocor biar agak dapat banyak. Itu ada juga. Oke, gimana Pak Edi? Cukup? Cukup. Terima kasih Pak Suryo, Pak Imam. Oke, mudah-mudahan Pak Edi tambah semangat ya dapat omset Plan Katalis. Ingat promo P2 November ini masih berlangsung, segera diborong. Ya. Kalau di orang Sumatera tidak ada ini, Pak Edi, tidak ada kata rugi nyetok Plan Katalis gitu Pak Luban ya. Nah, betul. Mantap, kita panasi Pak Edi ini. Oke, luar biasa. Soras. Baik, ya, silakan Bu Melani terakhir kalau ada. Ya. Silakan Bapak Ibu yang masih penasaran dengan tanaman jagung, masih ada 1 kesempatan lagi ya buat bertanya ya. Boleh, ayo 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada saya yang nanya. Tadi yang belum dijawab adalah apa bedanya jagung pipil dengan jagung manis tadi itu, kok perlakuannya beda? Kenapa dibedakan Mas Suryo? Ya, jadi di beberapa tempat itu menanam jagung manis itu nunggu sampai keluar tunasnya, Pak, keluar tunasnya. Sehingga merendam sifat jagung manis ini memang tidak sekuat jagung pipil. Ya kan agak. Ya. Ya, karena ditanam dalam bentuk sudah agak bertunas, itu pun nanti waktu nyemprot ke tanahnya juga sebaiknya sehari atau 2 hari sebelum tanam dengan konsentrasi yang tidak sepekat jagung pipil ya, karena dia sudah dalam bentuk sedikit ada tunas ya, sudah bentuk tunas ya. Oke, paham, langsung paham kalau gitu. Baik, itu lebih ya. Terima kasih Mas Suryo ya. Baik Bu sekalian, saya pikir karena sudah hampir jam 4 ini dan sudah mulai kelihatan. Dikit ya? Pak Imam. Masih ada. Saya lupa tadi, barusan terpikir kalau karena ada tanah saya, jadi kemiringannya itu apa gitu? Berapa kemiringan tanah itu untuk yang bagus ke jagung? Berapa Pak ya? Ya, sebenarnya tidak masalah Pak. Ya, tidak masalah ya? Jagung tidak masalah. Ya, oke Pak. Jadi tidak harus datar Pak ya? Tidak. Soalnya tadi lahan-lahan yang tadi saya lihat di apa itu pada datar gitu ya? Ya, karena itu manfaatkan sawah Pak ya, dimanfaatkan lahan sawah. Ada ditanam. Iya, karena di kampung kami juga banyak yang naik turun tanahnya kan? Betul Pak. Berapa luas Pak Luban? Saya ada sebenarnya lebih 85 hektar, tapi ya masih kosong sekarang, belum saya ini. Iya. Kalau ada yang mau rame-rame teman, ya oke, dibagi-bagi.
Dikasih ke Bu Melani atau kasih ke saya aja, Pak? Jadi dari sini, dari kota Medan ada 84 kilometer lah ke sana, di kilometer 84 gitu. Ya. Oke, Oke, Pak. Pak. Ya. Paling bagus jagung atau yang lain, Pak Suryo? Mungkin boleh dikasih saran itu ya. Ya, itu tergantung pilihan, Pak. Jadi ini kan fleksibel untuk sawit yang masih muda, untuk sawit replanting karena pengennya punya kebun sawit, jagung bisa. Dibuat tumpang sari dengan tanaman lain juga bisa. Mau diusahakan saja juga bisa. Pilihan, Pak. Atau kalau aren gimana? Aren. Iya, nggak masalah selama masih muda, jagung masih bisa tumpang sari. Nah, nanti arennya silakan, kan kemarin kita pernah membahas PAMA, aren itu hitungannya bisa tiap hari karena dengan dideres jadikan gula aren itu perharinya besar gitu, Pak. Nah, rupanya jawabannya sekarang sudah kombinasi ini Pak Lumban ya. Untuk tanaman tahunannya itu boleh sawit atau aren, tergantung nanti pilihannya mana suka. Tapi sepanjang masih muda bisa dikombinasi ditumpang sari dengan jagung. Nah, kalau Bu Melani paling senang tinggal kejar omset plan katalis saja, segera dikerjakan Pak. Ya, karena 84 hektar itu sudah 84 bungkus 1 ton Ibu Melani ya. Ton Pak. Nah, mantap. Oke. Nah, rupanya ujung dari seminar kita sudah deal 84 bungkus 1 ton itu ya. Tepuk tangan untuk Pak Lumban Batu kita ya. Memang kalau tinggal di Sumatera terlalu banyak tanah yang belum termanfaatkan. Salah satu contohnya adalah lahannya Pak Lumban Batu dan masih banyak lagi. Kalau kita hitung lahannya Pak Edison juga pasti ada itu ya. Lahannya dari mitra-mitranya Leo yang tadi belum membuka kamera juga, Pak Ramlan Pak Leo belum ngomong banyak ya, itu ya. Pak Leo. Oke, baik Bapak sekalian, kita harus tutup acara ini kan sudah jam 4 dan waktunya yang tentu kita sudah mulai berhitung-hitung di atas kertas mana-mana lahan yang mau kita garap karena potensi plan katalis tidak berhenti sampai di seminar ini. Kita sudah belajar 2 tahun pun masih tetap up to date, masih senang kita belajar, bahkan pertanyaan-pertanyaan pun masih sangat banyak. Itulah potensi negeri kita. Jangan disia-siakan ya. Kita di CNI bukan lulusan pertanian, tetapi kita bisa mengasah, belajar, mengurus pertanian dan bukan hanya dipelajari saja. Ada masalahnya, ada solusinya dan hasilnya kita bisa nikmati baik dari pupuknya plan katalis kita ataupun dari hasil panen lahan yang kita manfaatkan. Terima kasih kepada Pak Suryo sudah bagi-bagi ilmu. Kita doakan Pak Suryo itu sehat terus dan rajin bagi-bagi ilmu. Terima kasih kepada para senior member Pak Lumban, ya tadi ada Pak Edi ataupun siapapun yang belum buka kameranya pasti juga sambil mendengarkan. Kami tunggu, ya kami tunggu actionnya. Bulan ini adalah bulan kebangkitan buat kita. Karena apa? Kondisi COVID-nya sudah mereda, sudah kondusif. Mari kita tata kembali bisnis kita. Jangan sampai pandeminya turun, omset turun. Nah, ini berbahaya. COVID sudah mengajarkan kepada kita untuk bisa produktif. Mari kita buktikan saat COVID mereda, kitanya lebih bangkit lagi. Terima kasih untuk semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Mudah-mudahan P2 November kita mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya dan seterusnya. Baik, terima kasih. Sukses untuk kita, sehat untuk kita, sejahtera untuk kita. Assalamualaikum, selamat sore untuk semuanya.